Mitra bisnis, kembali lagi dalam perbincangan podcast Business Wisdom atau Business Wisdom Institute Podcast gitu ya. Kali ini kita akan berbicara tentang bisnis secara global gitu. Yang dimulai gitu ya. Dari sejak muda harusnya kita mempersiapkannya gitu kan. Nah, tamu kita kali ini adalah director dari dari Institut Asia gitu. Yang urusannya adalah International Business Manajemen, kira-kira begitu ya. Gitu ya. Ngopo ya gitu. Kenapa ya gitu, dari muda kok harus berpikir international business. Kira-kira begitu. Perbincangan kita akan ke sana, mitra bisnis. Perbincangan ini akan menjadi inspirasi begitu ya. Dan kami harapkan juga Anda boleh juga berperan dengan memberikan komen gitu ya, memberikan komen, like dan subscribe untuk podcast kita. Oke, kita mulai. Kita kenalan sedikit gitu. Kalau barangkali ada yang mitra bisnis yang belum pernah ketemu di podcast kita dengan Sir Danar Indra. Sir Danar Indra, halo. Halo Sir Ari. Halo gitu ya. Oke. Boleh kenalan sedikit gitu ya. Oke. In English or not terserah lah ya gitu ya. Enggak usah ya. Bahasa Indonesia aja. Oke. Halo mitra bisnis semuanya di seluruh Indonesia. Ya. Perkenalkan, nama saya Danar Indra, panggilannya Sir Danar kalau misalkan di IBM. Saya adalah koordinator ya, sebenarnya bukan director. Director itu secara fungsional saja. Koordinator dari International Business Management Institute Asia Malang. Kelasnya calon pemimpin, jangan lupa. Wah, itu ya. Kelasnya calon pemimpin. Oke. Itu menantang sekali loh menurut saya ya. Mitra bisnis kita tahu ya, dunia bisnis hari ini. Waduh, gitu ya. 2025 kita ngomong outlook 2025 gitu ya. Di mana menurut saya ya, landscape bisnis itu luar biasa berubah. Itu ya, kalau sedikit saya boleh cerita sedikit. 2023 dengan kelahiran generatif AI, wah gitu kan dunia saya nih gitu kalau ngomongin gitu ya. 2023 dan kemarin 2022 akhir gitu. 2024 adalah ulang tahun kedua dari ChatGPT gitu kan. Nah, itu apa sih, sebuah game changer yang mengubah landscape bisnis gitu ya. Nah, makanya menguasai bisnis atau berbisnis, bahkan international bisnis itu menjadi apa? Istilah saya itu jadi dua pengertian. Makin sulit atau makin mudah. Kan ada teknologi, ada AI. Artinya begini, orang akan dengan mudah untuk melakukan international business dengan bantuan teknologi dan AI. Sure. Atau orang akan makin sulit. Nah, tadi kan dengan mudah atau makin sulit karena tidak mengerti landscape-nya, tidak mengerti perubahannya. Nah, jadi kenapa ada International Business Manager? Kan gitu. Panjang ya. Kan sulit gitu ya, ada sulit atau mudah. Oke, boleh cerita, silakan. Kenapa? Karena ya sekarang itu dunia bisnis ya overall globally kita nggak punya batasan lagi. Kita no boundaries. Kita tuh semuanya bisa belajar dari manapun. Bahkan kita TV dulunya cuman berapa, sekarang kita bisa milih nonton TV dari mana aja, nonton tayangan dari mana aja, termasuk dalam dunia bisnis ya. Nah, kenapa tiba-tiba diperlukan atau kita harus punya kemampuan international bisnis? Karena bukan lagi mengarah ke sana, kita sudah di sana. Kita sudah di sana. Ya, kita sudah di sana. Dan bahkan sekarang kalau dibilang international business itu nggak memandang centralized dari Jakarta gitu ya. Kita nggak bicara mengenai Jakarta sebagai pusat ekonomi, pemerintahan, hiburan, enggak. Kan sudah ganti kan sekarang. Iya betul. Ya, sekarang satu sudah dicabut soalnya. Satu sudah dipindahin ke IKN. Nah, kita sudah lagi tidak berbicara Jakarta sentris, tapi kita berbicara mengenai Indonesia sentris. Dan Indonesia sentris itu udah kena ke kita. Udah ke Malang, sudah ke Surabaya, sudah ke Makassar dan kota-kota yang lain. Nah, itulah yang kita harus bangun, di mana bisnis internasional itu harus dimiliki oleh talent-talent muda Indonesia yang nantinya akan membawa Indonesia menuju ke Indonesia Emas 2045. Oh, oke. Jadi ada hubungannya Indonesia Emas 2045 dengan jago internasional bisnis gitu ya. Oke, nah mitra bisnis, bagi Anda yang belum internasional bisnisnya, gitu ya. Ini hal yang menarik, serius ya. Sekian tahun lalu saya pernah bermimpi gitu. Saya pengen punya bisnis yang kalau saya tinggal tidur itu jalan sendiri gitu ya. Bahkan ada transaksi. Maksudnya apa? Internasional kan gitu kan? Ya kan gitu kan. Nah, hari ini sudah di situ ya, kita sudah ada di masa ini gitu. Di era ini tadi nggak hanya Jakarta sentris gitu ya. Tapi bisa di mana-mana. Oke, sekarang saya mau tanya gini, Sir Danar. Jadi bedanya sama bisnis biasa apa gitu ya?
Sebenarnya nggak ada gini, perbedaannya itu bukan sesuatu yang apa ya. Orang tuh oh ya kalau internasional tuh luar negeri, kalau Indonesia kalau misalnya nasional tuh Indonesia aja gitu. Sebenarnya bukan itu. Tapi lingkarannya. Kalau internasional itu kan kita nggak cuma sekedar ekspor import, ya kan? Karena kita gini mengadopsi sesuatu tuh nggak cuma sekedar memberi, nggak cuma menerima, tapi take and give, memberi dan menerima. Nah kita bisa mendapatkan kita bisa mendapatkan klien dari luar negeri, konsumen dari luar negeri, termasuk kita juga bisa belajar dari luar negeri, kita adopsi ke Indonesia. Oh, gitu. Nice, menarik. Itu bagaimana cara kita belajar dari mereka itu secara mandiri kok, secara gimana ya? Kalau orang bilang itu kita sudah tidak lagi didikte oleh hal-hal yang kamu harus belajar ini, enggak, tapi kita akan flowing dengan sendirinya. So that's why take and give ya. Itu yang membedakan. Karena zaman dulu mungkin mikirnya gini, kalau internasional tuh pasti kita ngirim keluar ekspor atau import enggak. Tapi ya tadi apa yang kita bisa pelajari dari mereka kita adopsi ke sini, kemudian kita amati, tirukan, modifikasi tirukan ya. Nah dari sana kita akan punya sesuatu yang baru. Nah talent di Indonesia zaman sekarang itu menguasai itu, dan mereka tanpa disuruh mereka sudah generate by themselves. Ya. Jadi gini, menarik ya menurut saya tadi ya, pernyataan tadi bahwa nggak cuman ekspor dan impor, tapi mungkin bisa kolaborasi gitu ya. Artinya kan pasar Indonesia yang 200 berapa sih? 85 juta mungkin begitu ya. Itu kan pasar besar banget gitu ya. Saya ingat beberapa anak-anak startup. Wah, gitu ya. Suka saya nih. Ya gitu ya. Ngomongnya gini, kami harus bisa menjangkau luar negeri gitu. Karena saya ngomong luar negeri itu loh berapa juta gitu kan kadang ya. Pasar Indonesia belum bisa ngapa-ngapain loh. Pasar Indonesia loh 5 kali lebih gede, 10 kali lebih gede daripada di luar. Artinya kita punya resource yang luar biasa gitu ya. Correct. Nah yang ini yang bisa itu bukan hanya diekspor gitu. Bukan hanya menikmati impor, tapi bagaimana mengelola ini gitu ya. Bahkan ya kolaborasi mungkin contohnya kayak gini, kayak China buka sesuatu di Indonesia. Even Apple pun harus buka di Indonesia kan gitu kan. Itu kan bargaining power yang kita kuat sekali ya. Dan ini kan butuh pengertian tentang international business ya. Gitu ya. Betul begitu kan. Betul. Gini, yang menarik adalah begini kok. Talent Gen Z ya. Talent Gen Z itu kan informasi tidak terbatas, akses juga tidak terbatas. Nah, mereka tuh juga belajar untuk membangun network. Contoh nih ya, ini suka nggak suka nih. Teman-teman yang main Mobile Legend, kan udah seamless tuh, udah mulai. Nggak ngerti tuh mainnya dari mana. Pemain dari mana segala macam. Tapi ada beberapa yang sudah punya usaha bareng. Oh ya? Iya. Contohnya apa? Jualan apa tuh namanya? Armor. Armor lah, skin apa segala macam. Terus bahkan mereka ada yang bikin bisnis. One of my di company saya yang dulu waktu di Jakarta ya, itu kan usahanya kan online ini ya, skin terus voucher apa segala macam. Itu actually mereka kerjasama dari itu loh. Oh gitu ya. Jadi bahkan masih muda. Iya. Kita yang nggak ngerti game, dia masih berapa ya? Masih puluhan ya, 27, 28. Dia sudah kerjasama sama orang luar negeri. Oh, dari mana? Itu dari main game. Dari main game ya. Iya. Saya pernah punya pengalaman juga. Anaknya teman saya itu baru SMP gitu ya. Udah ngomong, wah, hello, pakai bahasa Inggris gitu. Saya nanya, sopo iku gitu kan. Dia bilang, itu orang India om, gitu. Orang India, kalian ngapain? Saya lagi jualan bareng sama dia. Iya, saya jadi ingat. Yes. Artinya Indonesia ini sangat menarik, dan talentnya orang-orang Indonesianya harus menguasai gitu ya. Yes. Dan itu yang sekarang sedang kita bangun di Institut Asia. Wah, ini ya keren ya. Makanya ada International Business Management gitu ya. Bukan hanya business management saja, tapi ada internasionalnya. Gitu. Seberapa berat sih internasional itu? Gitu ya. Apakah saya harus jawab sekarang? Sebentar lagi kali ya gitu ya di segmen kedua. Tapi maksudnya begini, itu memang sudah harus keharusan ya gitu. Sudah sangat harus. Karena sudah nggak ada boundaries lagi. Begitu. Oke, mitra bisnis kita akan kembali di segmen 2. Seberapa besar, seberapa beratkah kata internasional itu harus dipelajari atau dilakukan untuk talent-talent Indonesia.
Mitra bisnis, kembali lagi di segmen 2 kita berbicara tentang pentingnya international business management atau menguasai international business. Ya, bagi mitra bisnis yang punya bisnis hari ini kepengen menjadi internasional, maka harus mengakses talent-talent yang menguasai tentang international business gitu kan. Kalau nggak menguasai kan beda culture-nya gitu ya. Culture-nya beda, behavior-nya bisnisnya beda dan lain-lain gitu kan. Oke. Nah, sekarang saya pengen tahu apa yang diajarin di IBM, mengapa dan segala macamnya. Let's dig in. Oke. Mungkin saya coba urutkan dulu ya. Jadi kalau misalkan kita tahu international business management, dimanapun pasti punya. Ya, di universitas banyak yang punya. Okay. Bedanya apa gitu maksudnya kan ya? Betul. Bedanya apa? Bedanya adalah kalau di Malang ya, kita punya beberapa teman, rekan university yang sudah mendului, tetapi yang spesifik untuk international business management itu mungkin baru kita. Gitu. Okay. By far. Nah, dari sana mungkin yang kita ingin dorong adalah kita pengen upgrade teman-teman di Institut Asia Malang supaya melihat kesempatan bahwa kebetulan Bu Risa adalah rektor dari Institut Asia Malang, berpikir bahwa kalau misalkan anak-anak sekarang kita dorong untuk masuk ke dunia bisnis tapi yang sifatnya mungkin jauh lebih advance gitu, gimana ya? Akhirnya beliau ngeset untuk bikin IBM, plus kita kerjasama dengan salah satu institusi private institution di Singapura namanya Trend Global College. Krisis Trend Global College ini legit sekali. Wah, ini ya mantap. Nah, ya. Kalau saya udah itu legit like sekali. The hypnotism gitu iya. kan. Karena si Trend Global College ini lulusan-lulusannya itu kerjanya di Singtel, DBS, terus kemudian CBRE dan beberapa company-company yang cukup beberapa company yang cukup well known dan itu salah satu company unggulan lah di Singapura. Nah, kita kerja sama mereka dan akhirnya set ini muncul sebagai International Business Management di Institut Asia Malang itu melahirkan calon pemimpin ya. Kita ngeset kurikulumnya, ngedorong mereka semuanya untuk belajar secara intensif dan belajarnya nggak cuma segini. Mereka akan lulus double degree. Dapat S1 dari Asia, dari Indonesia, kemudian dapat diploma dari Trend Global College. Gitu. Oh, jadi kayak gini ya, kayak level up the game gitu ya. Dari yang, game changer. Nah, iyalah game changer menurut saya ya, karena dunia berubah, beneran berubah. Kita harus tahu menurut saya, mitra bisnis. Kita sebagai pebisnis, Anda sebagai pebisnis harus tahu gitu ya. Where to play and how to win gitu kan ya. Harus ngerti kita mainnya di mana dan how to win gitu. Kalau gamenya berubah, ya where to play-nya harus ngerti di sebelah mana berubah gitu, dan how to win-nya juga berubah gitu. Jadi Institut Asia Malang kan begini, kalau nggak salah ya, ini pasti benar gitu ya. Institut Asia Malang kan nama judulnya adalah Institut Teknologi dan Bisnis gitu kan. Betul. Ya. Asia Malang, teknologi bisnis lagi gitu. Dan ditambah sekarang International Business Management. Artinya level up the game gitu ya, untuk bisnis nggak hanya bisnis yang Indonesia saja. Tapi bicara internasional. Mindsetnya lebih global ya. Mindsetnya lebih global. Tadi kan disebutkan ada DBS, Singtel. Wah, itu kan top-top semua gitu ya. DBS saya ingat tuh waktu si Gupta ya, jadi CEO-nya gitu kan. Kan dia jadi bank yang nomor 1 gitu secara digital gitu. Yes. Nah, kan dan dia merubah. Merubah. Bahkan cara kerjanya, SOP-nya, re-engineering the business process and everything. Itu yang diajarin kah? Nah. Iya. Wah, mesti jawab sekarang. Boleh silakan. Nanti mungkin begini, ada begitu banyak aspek yang diajarin ya. Salah satunya pasti soft skill. Jadi di IBM itu mengimbangi antara hard skill dan soft skill. Karena banyak orang atau banyak kampus sekarang ngajarinnya hard skill. Hard skill, yes. Ya. Tapi begitu mereka dilempar ke perusahaan, yang mau saingan sama orang yang punya hard skill yang bagus banyak banget. Nah, soft skill inilah yang kita unggulkan. Jadi kita berusaha supaya mereka tuh punya kemampuan leadership yang bagus, punya kemampuan problem solving yang bagus, punya kemampuan analytic thinking yang bagus. Makanya proses belajar kita agak beda, Serari. Agak beda ya. Bedanya adalah ini, for instance example ya. Kita sudah mulai pakai pembelajaran yang bukan satu arah, bukan plato.
ya. Oke. Kita mengajari mereka untuk berdiskusi, mulai berpikir analitik. Itu satu. Yang kedua ya FGD ya. Terus kemudian yang kedua itu adalah mereka main sesuatu ya. Kita mulai menggunakan Lego untuk belajar bagaimana cara mereka create produk, terus punya point of view yang baru, terus mengkomunikasikan ini dengan cara yang berbeda yang mereka ngelihat dengan perspektif mereka beda gitu ya. Betul gitu. Jadi setiap orang pasti beda walaupun mungkin barangnya sama gitu. Ya. Terus kemudian mulai belajar selain main game, terus kemudian belajarnya literation. Jadi kita itu mendorong mereka untuk punya kemampuan literasi yang di atas rata-rata. Jadi kalau kamu tahu tentang isu yang ada terjadi di dunia internasional, you have to know basicnya apa. Kenapa isu itu terjadi? Kenapa problem itu terjadi? Jadi kamu harus punya kemampuan itu. Dan kemampuan hard skill. Jadi kamu udah tahu nih, oh kalau ekonomi, kalau misalkan kamu mau mengarah ke mikro kayak gimana, kamu mulai ngitung matematik bisnis kayak gimana, seperti itu. Ya. Gitu. Dan dibekali oleh berbagai macam sertifikat yang menunjang kemampuan mereka. Wih, keren. Saya ingat gitu ya. Saya suatu kali ya mitra bisnis, saya pernah diundang oleh universitas gitu ya. Waktu itu saya diminta sharing skill apa sih untuk 2024 waktu itu gitu ya. Saya nggak sebut universitasnya gitu. Dan saya cerita tentang soft skill gitu ya. Karena menurut World Economic Forum ada 85 juta pekerjaan akan hilang tahun 2025. That is correct. Ya, dan tapi diganti 97 juta pekerjaan baru gitu ya. Termasuk nyuci robot gitu ya. Dan ngelapin drone dan lain-lain gitu kan. Nyuci robot ganti baterai ya, gitu. Itu juga pekerjaan baru gitu. Tapi apakah kita mengarahkan anak-anak kita ke sana jadi tukang cuci robot? Enggak dong gitu ya. Nah, lalu apa yang dibutuhkan? Soft skill. Gitu kan. Saya cerita bla 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 gini. Habis itu selesai saya bicara, rektornya datang gitu. Dan ngomong, di tempat kami belum diajarkan ini semua gitu kan. Wah, gitu kan. Terus Pak, saya bilang gitu kan, gimana Pak cara ngajarinya gitu kan. Dalam hati kan saya bukan rektornya Pak gitu. Nah tapi ini like aduh gitu ya, sampai nggak diajarin loh gitu kan. Dan di IBM itu diajarin ya gitu. Diajarin. Nah ini kan sebuah strategi to win gitu ya. In the next atau era sekarang gitu. Ya harapannya gini, kita tuh nggak pengen anak-anak itu cuman tekstual. Oke. Ya. Wah banyak. Tekstual itu mereka bisa tahu dari YouTube loh. Ya kan. Right. Tapi how to solve the problem itu nggak banyak orang yang bisa melakukan dengan struktur yang apa ya, dengan cara yang benar gitu ya. Karena to be honest banyak mahasiswa ditanyain sesuatu yang simple mereka nggak tahu cara jawabnya seperti apa. Ya, jelas ini. Bahkan yang paling gila aja lah, saya suka, mungkin teman-teman yang suka nonton TikTok ya, itu ada yang kalau daratan yang menjorok ke laut apa? Itu kan sesuatu yang simple gitu ya. Daratan lebih. Daratan lebih. Ya atau kurang kerjaan gitu. Nah, contohnya seperti itu ya. Nggak bisa menjawab pertanyaan yang simple. Nah, kalau di IBM itu kita ngajarin mereka untuk menjawab sesuatu yang rumit tetapi dengan bahasa yang simple. So, kamu boleh kamu boleh punya teori yang bagus, tapi by implementation you don't know how to solve that with your knowledge. Buat apa? Yeah. So you have to make it simple, answer it, and solve it. Ya. Ini kayak Steve Jobs ngomong ya. Simplicity is the new complexity. Gitu kan ya. Jadi harus, kalau kita bisa menyimpelkan sesuatu, berarti kita ngerti gitu ya. That is correct. Mitra bisnis. Wah gitu ya. Saya juga ikut ngajar di IBM gitu ya. Dan saya selalu ngomong sama student, sama anak-anak gitu ya. Harus pakai AI. Yes. Gitu kan. Yeah. Kalau saya ngajar, kalau diskusi harus pakai AI. Yeah. Kenapa? Karena itu just a tools gitu kan ya. Nah tetap ujungnya tetap orang manusianya yang harus mengambil artinya jawabannya gitu kan ya. Nah ini juga menarik. Mungkin nggak banyak orang yang kalau di kampus lain ya wis kamu pakai aja atau kamu mau ini pakai ya sakarmu ya, tapi nggak dicek sebenarnya kebenarannya seperti apa. Nah kalau di kami berharap mereka menggunakan AI, tapi mereka bertanggung jawab dengan apa yang mereka cari. Ya theoretical boleh, promnya bener harus. Ya makanya kita berusaha untuk kamu kuliah tapi kamu jawabannya cari di ChatGPT tapi promnya nggak bener, terus habis itu kamu nggak ngecek. Kamu berasa kamu paling luar biasa di dunia ini gitu ya. Makanya kita dorong mereka untuk cek dulu, mulai kritis.
sama jawaban dari generative AI ini. Apapun yang kamu mau pakai terserah. Serah, betul. Tapi yang paling penting adalah gimana cara kamu untuk menindaklanjuti jawaban ini oke atau enggak, fit enggak dengan kamu. Makanya itu yang diajarkan di IBM. Makanya jadi dosennya saya. Gitu ya. Saya selalu ngomong gini, kalau soal saya sudah pasti nggak bisa dijawab pakai ChatGPT murni gitu. Iya. Pasti dah. Gitu ya. Kenapa ya? Memang itu tadi nggak boleh gitu. Soalnya kalau sebagai dosen nggak boleh gitu ya. Bisa dijawab. Oke, tadi soal tentang soft skillnya gitu ya. Kalau hard skillnya sampai di mana? Tadi kan sama tren tadi kan. Tren kan pasti langsung apa ini lulusannya itu mengajar sampai bisa langsung kerja dan lain-lain. Gimana nih perimbangannya atau apa yang dibahas gitu ya? Kalau dengan tren itu biasanya more to lesson yang sekarang lagi berkembang di luar negeri, terutama di Singapura. Jadi kita mengadopsi beberapa subjek yang ada di mereka, seperti banyak kan yang kita adopsi adalah leadership ya. Ada beberapa mata kuliah yang memang sangat core sekali di leadership. Terus kemudian English, mereka suggest ke kita untuk gimana caranya ngebentuk mahasiswa dari Asia itu nggak cuma fluent in English, but actually they know what they are talking, gitu. Terus kemudian ada kebetulan kita ngasih diplomanya adalah hospitality. Oh, oke. Ya. Menarik ya, karena banyak orang hospitality itu selalu berpikirnya pasti kalau jadi tour guide apa segala macem gitu, sebagian kecil itu. Nah, kita mendorong mereka untuk menguasai ilmu hospitality karena apa? Karena di dunia profesional hospitality itu sebenarnya segarda paling depan. Jadi kalau kita menguasai ilmu hospitality, pasti kita akan tahu bagaimana caranya kita nge-treat klien. Ya. Baru setelah itu kita ngomong tentang bisnisnya. So you hospitalize them, they like it, then let's talk about the business. They will buy. They will buy. Gitu. Nah, kemampuan itu mungkin di tempat lain tidak terlalu jadi primary thing ya. Nah, kalau di IBM itu kan jadi sangat primary. Keren ya. Tapi ilmu lain tak ada kan tetap yang seperti pada umumnya tetap ada ya. Apa tuh? Misalnya marketing, manajemen. Ada. Ya, itu kan hard skill itu ya. Itu hard skill gitu ya. Tetap ada tetap gitu ada. Ya. Tapi ada version yang beda nggak kalau di IBM gitu? Kalau di IBM mungkin justifikasinya seperti ini. Versinya berbeda karena progresif ya. Kita mengikuti isu-isu global. Makanya kalau belajar di IBM itu sedikit study case. More likely lebih membahas tentang study case. Kamu baca ini S1 kan ya? S1. Oke, S1 ya. S1. Ya, itu dia. Nah, S1 kita membiasakan untuk silakan baca, coba untuk explore. Setelah itu, mari kita implementasikan dengan case yang sekarang terjadi di dunia profesional. Gitu. Contoh misalkan kayak kemarin kalau di kelas saya itu, kenapa sih yang tadi Sir Ari bilang, kenapa sih Gen Z ini banyak kan dipecat? Nah, ini berhubungan dengan karir readiness. Kebetulan itu mata kuliah saya. Nah, bagaimana kamu bisa berkarir, tapi kamu nggak termasuk orang yang ada di list yang akan dipecat? Gitu. Dan kamu siap dengan karirmu dan kamu tahan banting. Nah, itu kan discussable ya istilahnya. Gitu Gimana caranya? Ya, you have to start with why. Kita ngajarin dari Simon Sinek. Waduh, pakai S1 ngajarin Simon Sinek ya, keren ya gitu ya. Kapan yang leaders eat last gitu ya? Dari Simon Sinek. Gitu ya. Nah, menarik ya. Kembali lagi mitra bisnis. Waduh, saya jadi pengen muda lagi gitu ya. Hari ini saya jadi dosen. Seandainya saya dulu mahasiswanya gitu ya. Saya mau gitu ya. Nah, oke, kita akan kembali segmen 3. Segmen 3 nanti akan bicara tentang bagaimana sih ya gitu ya. Ke depan nanti akan jadi apa? Ya, lulusan dari IBM akan seperti apa? Apakah ya tetap di Mojokerto atau di mana gitu ya? Atau bagaimana dengan di Mojokerto tapi apa yang akan terjadi gitu kan ya? Mitra bisnis, kita masih di segmen ketiga tentang International Business Management. Kenapa, bagaimana, dan ke depannya akan seperti apa. Nah, segmen 3 akan khusus tentang ke depan akan seperti apa. Tapi sebentar, kayaknya gitu, bukan kayaknya, saya tahu lah gitu ya. Ada program-program unggulan ya ketika anak-anak kita gitu masuk di IBM. Ada program tadi selain tadi, degree-nya ada 2 begitu ya. Lalu belajar segala macam tadi. Ada lagi nggak? Saya masih ada gitu ya. Yang menjadi hal yang menarik banget gitu.
Oke, salah satu yang mungkin menjadi unggulan dari kita, salah banyak. Salah banyak, oke. Ya. Salah banyak yang saya akan sebut adalah kalau misalkan di jurusan yang lain, di konsentrasi yang lain, di kampus yang lain, IBM-nya tuh yang ngajar mungkin purely dosen. Ya. Ya. Nah, kalau di IBM Institut Asia Malang itu lebih ke yang mengajar itu 60% adalah pemilik bisnis. Wah, okay, jadi kenapa ini menjadi sesuatu yang sangat luar biasa ya? Karena by text itu mereka bisa belajar dari dosen, apapun, dari apapun ya. Tapi kalau experience, they have to do it. Okay. Dan yang to learn sama yang sudah pernah. Gitu that's correct. Nah, kalau misalkan kita nggak belajar dari orang yang pernah mengalami hal itu, percuma juga. Berarti kita kembali ke teksnya tadi, ya tekstual tadi. So that's why we adopt and we ask the partnership dari beberapa CEO. Jadi ngajar tuh CEO, direktur, head level, C level, supaya mereka tuh bisa sharing pengalamannya, tekstualnya seperti apa, pengalamanmu seperti apa. Ya, jadi mereka belajar apa gitu ya. Gitu. Implementasi seperti apa? Implementasinya seperti apa? Oh, pantas kapan tuh saya lihat di IG-nya itu IBM ya kan. Ada CEO dari dari banyak perusahaan, bahkan ada yang di luar negeri juga ya. Dan bahkan ada yang certified human resources. Oke. People development internasional bahkan. Nah, itu ada salah satu rekan kita yang memang ngajar tentang human resource. Ya, human resource. International. Waduh, ini gitu. Oke, itu tadi ya tentang yang pengajarnya. Ya. Terus yang kedua kita ada program immersion. Nah, program immersion sebenarnya kan very common di beberapa kampus ya. Tapi yang mungkin yang menarik dari IBM adalah immersionnya ini mereka belajar di luar negeri selama beberapa hari. Tapi kalau bisa mereka bisa adopt sesuatu dan itu akan dijadikan sebuah project. Sebentar. Jadi gimana? Contohnya misal gitu. Contohnya misalkan kebetulan immersion tahun ini kita akan pergi ke Jepang. Oke. Nah, ke Fukuoka. Nah, mahasiswa ini harus belajar Fukuoka itu apa? Kota apa? Kalau Tokyo ya kita tahu ya. Tokyo itu is very business center lah istilahnya. Tapi kalau di Fukuoka apa yang menarik dari sana? Nah, kalau nanti kita berangkat ke sana, you have adopt the business. Ya, apa gitu ya tadi? Jadi observasinya seperti itu. Nah, kebetulan contohnya kayak Just Tip. Ya, kita mau develop anak-anak. Ya udah kamu bisnis Just Tip boleh. Kamu bisnis learning F&B, small F&B boleh. Kebetulan di Fukuoka kan kota ramen. Ya, gitu. Terus kemudian ada lagi kalau misalnya kamu bisnis komplementarinya ramen tuh apa, gyoza apa segala macam. Nah, itu kita dorong mereka untuk bisa AMT tadi. Ya, jadi mereka bawa itu ke Indonesia. Dan mereka itu tidak hanya didorong untuk menjadi seorang profesional dan bekerja di perusahaan multinasional, tapi kalau bisa mereka juga punya spirit of entrepreneurship. Jadi nanti mereka selesai dari profesional kayak kita ini ya, mereka langsung bisa, ternyata membangun dunia entrepreneur itu seperti ini toh. Belajar dari immersion yang mereka sudah lewati. Ternyata Fukuoka itu ya kayak Mojokerto gitu. Lah iya. Gitu ya. Nah, ternyata aku sama gitu ya. Jadi they get the feel bahwa ternyata di luar negeri kayak gitu, buka bisnisnya begitu gitu ya. Dan run the businessnya, SOP-nya kayak gimana, itu kita dorong mereka untuk belajar dari sana. Ya itu ya, gitu. Katanya memang belajar itu ke luar negeri itu ya, itu akan membuka cakrawala ya. Dan itu mulai dari S1 ya. Yes. Wow. Oke, keren ya gitu kan ya. Jadi ada immersion. Ada immersion ke Fukuoka yang tahun ini. Tahun depan beda lagi itu sama. Sudah beda lagi, tapi teman-teman batch 2 sudah mulai request. Saya kalau kakaknya di Jepang, saya harus ke tempat lain gitu. Langsung milih mereka. Kalau bisa ke Korea, sir. Kalau bisa ke sini segala macam. Nanti tak pilih bisnis yang bagus aja pokoknya gitu. Iya. Oke, nice. Oke. Satu pengajarnya, 2 ada immersion. Ada lagi enggak? Wah, masih kayak banyak. Wah, banyak banget. Kita ada beberapa waktu ya, kita dorong mereka untuk punya kemampuan bahasa Inggris lebih advance. Ya. Jadi kita ada namanya kelas bahasa Inggris, belajar bahasa Inggris, dan diharapkan mereka setelah belajar bahasa Inggris, which is itu nggak masuk SKS ya, itu mandatory. Ya, mandatory tapi tidak ada SKS. Iya. Artinya you have to master it gitu ya, kira-kira ya gitu. Betul. Nah dari sana berharap mungkin dari bahasa Inggrisnya yang levelnya A1 keluar dari sana dalam jangka waktu beberapa waktu lah istilahnya, limited time, itu mereka sudah punya sertifikat C2. Kebetulan kita kerjasama dengan English
English Core. Dan tesnya itu kan dipakai sama dunia profesional ya. Belajar dari English Core, sertifikat dari English Core, terus punya sertifikat dari public speaking, terus kemudian sertifikat Meta juga mereka punya. Terus, waduh banyak banget. Banyak banget. Untuk support dia punya kemampuan. Jadi seperti ada ready to use gitu ya, kayak ready to use apa namanya skills gitu ya. Skills ya yang memang hard skill tapi langsung dipakai gitu ya, kayak bahasa Inggris tadi gitu ya. Kemudian public speaking dan lain-lain. Oke. Keren. Nomor 3. Ada lagi? Banyak nih kan. Kita 3 jam kok podcastnya. Gitu kan. Tapi yang jelas sih sebenarnya ya selain immersion, terus certificate, terus lecture, terus kemudian ada banyak kemudahan-kemudahan lain ya. Kita punya lounge khusus buat mereka bisa berdiskusi, live business supaya mereka bisa berdiskusi. The most thing adalah kita mempersiapkan mereka untuk ketemu dengan superior mereka ya. Contohnya kayak gini, ada beberapa kelas yang sengaja diinitiate oleh mentornya IBM ya. Itu teman-temannya Burisa ya. Teman-teman Burisa didatengin semua dari luar negeri, dari channelnya Burisa untuk datang ke sana untuk bikin kuliah khusus. Nah, itu nggak banyak kampus yang mikirin sampai ke sana. Gitu. Jadi si anak-anak ini ketemu dengan pakar. Kayak kemarin ada beberapa dari entrepreneurship saya lupa. Organization IO ya. Itu mereka datang, mereka sharing dan anak-anak ini pas lagi selesai sharing mereka lapor ke saya. Sir, I get a lot. I learn a lot. I learn a lot. Banyak gitu ya. Dan bahkan saya kenyang di sana karena saya dapat insight baru bagaimana cara saya bangun bisnis, bagaimana cara saya untuk handle sesuatu yang mungkin sulit, kalau rugi kayak gimana gitu. Jadi itu yang mungkin hilang ya di dunia pendidikan karena experience itu nggak didapat hanya secara tekstual tapi didapatkan dari sharing dari pakar. Jadi semua ini dibungkus dalam IBM gitu ya? Yes. Apa istilah kerennya itu berarti apa itu? Andragoginya luar biasa. Waduh gitu ya. Biar agak sedikit gimana gitu kan? Gitu ya. Cara mengajarnya dan semuanya, dipikirkan, sangat dipikirkan untuk bisa langsung tadi playing in the international field gitu of business. Game changer, right? Right. Wah keren. Oke, now sekarang mau jadi apa anak-anak ini gitu kan? Mungkin atau prediksi ke depan itu seperti apa sih sebetulnya gitu? Kalau international business pasti lebih advance ya dan path-nya juga jauh lebih banyak. Saya berangkat dari 80% dari statement dari Bang Sandiaga Uno ya, 80% anak-anak Gen Z di Indonesia itu tidak bekerja sesuai dengan passionnya, tidak sesuai dengan jurusannya. Gitu. Oh. Nah, kita berusaha untuk mengakomodir itu dengan kemampuan tadi ya, dengan kemampuan soft skill dan hard skill. Mereka punya double degree. Yang paling pasti adalah mereka masuk ke hospitality itu jalan tol. Pas gitu ya, sudah pasti gitu ya. Good lah. Sudah pasti. Mereka masuk ke tourism, mereka masuk ke hotel, mereka bisa karena mereka udah punya kemampuannya. Which is mereka bisa masuk ke startup. Nah, startup mereka sudah punya modal karena most likely ya para pengajarnya itu semuanya most likely adalah CEO dari startup gitu ya istilahnya. Jadi itu ini sorry saya potong ya. Jadi mereka bisa jadi international entrepreneur gitu mungkin. Yes. Oke, ya. Dan spiritnya juga sudah beda ya. Gitu. Jadi bukan lagi berbicara mengenai I have a small business, ini berarti UMKM. Enggak, sudah digitalize ya istilahnya. UMKM ya. Kecil mulu gitu ya. Kecil mulu. Padahal sebenarnya UMKM sekarang lagi mengarah ke digital gitu. Bagus-bagus kan istilahnya. Nah, itu. Dan sekarang kemarin ada beberapa leads ya ngobrol ke saya bahwa mereka tuh sedang membutuhkan tenaga marketing yang tahu tentang digital. Ya. Advertising yang tahu tentang digital, terus kemudian business matters yang mereka sangat antusias sekali. Kalau bisa jurusan internasional deh. Itu dia kata kuncinya. Kalau bisa internasional gitu ya. Itu kan privilege ya, gitu. Iya. Dan banyak banget mau masuk ke dunia entrepreneur bisa, mereka disiapin. Aduh banyak kok. Iya. Nggak terbatas, mau masuk kemana aja bisa. Ini dia ya. Gitu ya. Ini saya seneng gitu. Karena kan kayak waduh gitu ya. Sangat-sangat dibutuhkan gitu ya.
Karena saya juga percaya sih bahwa kalau lulusan internasional itu orang kan agak gimana gitu ya. Iya. Lulusan internasional, tinggal how international are you? Ya, gitu how international are you? Iya kan, internasional Afrika Selatan boleh, Afrika Utara gitu boleh, bagus juga. Bagus gitu juga. Ya. Tapi mungkin nggak cocok di mana gitu kan ya. Oke, jadi bisa jadi entrepreneur, bisa juga jadi staff gitu ya. Jadi apa istilahnya tuh talent yang luar biasa untuk bahkan manusia untuk multinational company ya. Ya. Karena tadi That's why kita ini kita berusaha supaya gini. Kalau bisa, bukan kalau bisa harus ya. Kita berharap mereka semuanya ketemu dengan perusahaan-perusahaan yang levelnya itu multinasional. Okay. Supaya match with their what they learn gitu ya. Nah, the most thing adalah bagaimana kita menemukan perusahaan itu dan culture-nya sama menyalurkan mereka atau mendorong mereka untuk ketemu dengan perusahaan yang sesuai. Gitu. Itu yang IBM sedang kerjakan. ya, playing field-nya udah beda gitu dengan bisnis yang mungkin cuman udahlah penting gua UKM aja gitu. Kerja di perusahaan yang sedang-sedang saja atau gitu lokal-lokal aja. Atau lokal-lokal ini interlokal gitu. Internasional gitu, interlokal lagi. Kuno banget gitu ya. Yang pokoknya wah ini jadi pola berpikirnya pun sudah berbeda. Ya, framework-nya wah kalau bahasa keren itu ya. Berpikirnya beda, itu yang disiapkan gitu ya. Yes. Oke. Nah, ada bantuan nggak supaya setelah lulus gitu kan nanti kan mungkin bisa lompat kemana ini kan ini klise artinya banyak orang nanya gitu nanti bisa lulus bisa kemana. Menurut saya pribadi, gak usah kalau Anda berkualitas pasti kemanapun bisa gitu kan. Iya. Ya kan? Betul. Nah, tapi gimana kalau di IBM? Nah, kalau di IBM itu ya pasti. Kalau lulus dari IBM itu pintunya bisa kemana aja. Tergantung dari once again it's about the talent, right? Ya. Gitu. Karena nanti perusahaan juga akan membuktikan, berusaha untuk memvalidasi ini talentnya bagus atau enggak. Ya. Satu. Jagoan di interview doang atau enggak gitu? Iya, gitu ya. Nah, terus mungkin yang sekarang IBM Asia sedang lakukan adalah kita berusaha untuk menjalin kerjasama dengan beberapa mitra bisnis, ya, mitra akademik dan beberapa startup juga kita berusaha untuk konekin. Kita berusaha untuk menjalin kerjasama supaya harapannya begini, IBM ini nanti nggak perlu sebar-sebar, ya, tapi kita ketemukan dia dengan talentnya gitu. Jadi ya wes kalau kamu di sana diterima langsung interview ya, interviewnya mungkin by Zoom apa segala macam. Kalau misalnya you are the right candidate ya they will take you. Gitu. Jadi kita mempertemukan itu. Jadi jangan sampai mereka lost gitu ya. Tapi intinya begini, kita menyerahkan itu ke company, tapi kita berusaha untuk mempertemukan mereka di tengah. Ya, bertemukan. Gitu. Maksudnya gini mitra bisnis, jangan sampai kehabisan talent-talent dari IBM gitu kan maksudnya. Iya. Gitu. Jadi mitra bisnis, kalau Anda punya bisnis dan ingin ya kan nggak kehabisan ya atau bisa dapat talent yang bagus, kontaklah IBM. Oh, iya, gitu ya kira-kira ya. Kan gitu. Boleh kontaknya kemana? Di bawah ini. Di bawah nanti ya. www.ibmasia.ac.id. Nah, itu. www.asia.ibmasia.ac.id. IBM Asia. Ya. Sambung ya IBM Asia.ac.id. Ya. Supaya gak kehabisan kan gitu kan. Yes. Nah gini, saya suka level confidence kayak gini gitu kan. Tapi serius ya, ini menarik sekali, bagi saya menarik. Tadi saya pengen muda lagi gitu ya. Pengen masuk IBM aja deh gitu kan. Iya gitu kan. Nah oke. Mitra bisnis ini sangat menarik menurut saya. Karena bahkan sebentar, kalau ada karyawan mungkin ya dari mitra bisnis yang belum S1 gitu deh. Apakah masih bisa diterima? Kalau misalnya mitra bisnis ada yang di Malang gitu ya, dan punya karyawan yang belum S1, apakah mungkin atau tidak atau bagaimana? Bisa nggak gitu? Kita sedang memikirkan ke sana, tapi untuk saat ini untuk program itu namanya program RPL ya. Kita belum membuka program RPL karena di IBM ini tidak ada kelas karyawan. Oke, ya. Semua semuanya berarti fresh from the oven, fresh graduate, gitu. Ya. Tapi itu tidak menutup kemungkinan siapa tahu di tahun ke depan kita juga on discussion dengan itu ya. Tapi saat ini yang kita coba terima atau kita coba saring adalah dari teman-teman SMA dan SMK yang memang ingin masuk ke jurusan internasional gitu. Jadi semuanya itu bisa masuk. Semuanya bisa masuk, oke. Dan ketakutannya gini, kalau aku nggak bisa bahasa Inggris gimana? Jangan khawatir, di IBM diajarin.
Disulap ya. sampai bisa. Nah itu dia kan maksudnya itu, disulap ya. Karena kalau enggak gimana gitu ya. Iya. Oke. Targetnya itu sih sebenarnya Ya. salah satunya. Mitra bisnis, saya percaya bisnis ke depan, bukan ke depan, hari ini mainnya beda. Mainnya internasional. Internasional. Jadi jangan ketinggalan mitra bisnis. Kalau Anda punya bisnis dan pengen punya talent yang bagus, kontak IBM. Ya gitu ya. Oke, akhirnya kita selesai sampai di ujung podcast kita. Saya percaya IBM akan membawa gitu ya. Ya. Mereka anak-anak yang ini yang ada di IBM ketemu passionnya dan create opportunities for their world gitu ya. For the better future. For the better future. Saya Arilin. Saya Dana Rindra. Dan Arindra, sukses untuk Anda.